Iya, selamat sahabat semua, selamat memasuki hari Sabat yang kudus dengan penuh sukacita dan terima kasih. Puji Tuhan kita bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu ya. Dan saat ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-12. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya mohon kepada semua partisipan untuk mikrofonnya dalam posisi mute, supaya acara nanti berjalan dengan lancar, nggak berisik, dan nanti ketika rekamannya didengar, pasti saudara-saudara senang karena jernih ya, nggak ada suara-suara yang lain. Baik. Nanti pada saat tanya jawab baru bisa dibuka, di unmute untuk bertanya. Yang ingin bertanya secara langsung, dia akan klik raise hand. Dan bagi mereka yang mau menuliskan pertanyaannya, boleh tuliskan di kolom chat, nanti saya bacakan. Namun pastikan semuanya menggunakan nama yang asli. Baiklah, kita akan memulai acara ini karena akan banyak pertanyaan nanti ya. Dan untuk doa buka, saya ingin mengundang kesediaan dari Dr. Vivi untuk melayangkan doa buka. Silakan Dr. Vivi. Oke, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pembukaan hari Sabat-Mu yang suci ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang 6 hari dalam segala kegiatan kami dan sudah masuk dalam hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh sukacita. Malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Pendeta Kuntara. Kiranya urapi dia dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hikmat, akal budi, kepintaran Engkau berikan, sehingga apa yang dikatakannya semuanya hanya asal daripada-Mu. Demikian juga Ibu Peggy sebagai moderator, Tuhan juga memberkati dia di dalam segala kegiatannya pada malam ini. Berkati juga kami semua yang sudah berada dalam Zoom ini, bahkan yang akan menyusul nanti. Kiranya Engkau juga Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami akan terima bersama-sama boleh kami pahami, kami dapat mengerti. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami dapat hidupkan dalam kehidupan kerohanian kami. Kami juga berdoa untuk semua perangkat yang kami gunakan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, jauhkan dari berbagai hambatan, sehingga acara kami ini akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya Bapa. Inilah seru doa kami, mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus dan sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Vivi. Terima kasih. Iya, dan selanjutnya kita akan siap sedia untuk mendengarkan pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Selamat Sabat. Iya, Pendeta. Iya. Pendeta Kuntara mana? Iya. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Kita Selamat merasa sahabat, senang Pendeta. boleh pelajaran sekolah sahabat kita. Ya. Dan saya akan coba langsung share screen ya untuk pelajaran yang cukup menarik ya, nabi yang gelisah ya. Jadi rupanya bukan hanya anggota atau pendeta yang bisa gelisah, nabi juga bisa gelisah ya. Nah, nabi yang gelisah ya, pendahuluan nabi yang gelisah siapa? Sudah pasti kita tahu Yunus ya. Mengapa gelisah? Sebab dia tidak tahu mana yang sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan ya, atau dia coba lari dari kehendak Tuhan. Dan kalau orang lari daripada Tuhan, dia akan gelisah, dia tidak tahu ya mana langkah yang tepat ya, ada sesuatu hal yang gelisah sebab tidak ada damai di dalam dia ya. Jadi mengapa kita harus pelajari pelajaran ini? Kita dapat belajar bagaimana Tuhan mengasihi, ya,
orang kafir sebagaimana dia mengasihi orang Israel. Banyak kita pikir, oh itu orang luar. Ya. Jadi seakan-akan kita dikasihi lebih daripada orang luar. Tidak, Tuhan mengasihi semua. Kita dapat belajar bagaimana Tuhan dapat menggunakan orang yang punya kelemahan. Yang gelisah tuh pun Tuhan bisa gunakan. Kita belajar untuk menghindarkan dalam membatasi kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, oh ini tidak mungkin. Mana mungkin orang itu bertobat. Ya. Tetapi Tuhan bisa memberikan, ya tidak ada sesuatu perkara yang kita belajar Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, ya, kepada Yunus dan juga kepada masing-masing kita. Jadi jangan lupa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Baik, siapa yang baca? Joy dan Irma. Ibu Peggy. Joy dan Irma. Oke, Joy boleh baca dulu Yunus 4 ayat 11. 4 ayat 11. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Oke. Jadi pelajaran daripada ayat tersebut, ya, cara berpikir Tuhan berbeda dengan pikiran manusia, ya. Sebab Yunus pikirkan, itu orang kafir, orang jahat, ya tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan, cara berpikir Tuhan berbeda. Tuhan mengasihi orang kafir dan jahat sama seperti mengasihi orang baik. Ya. Tuhan rindu untuk menyelamatkan semua orang, ya, bukan hanya orang baik, tetapi orang yang sesat. Tuhan coba cari, ya. Dan pelayanan kita jangan oleh sebab reputasi, takut atau terpaksa ataupun kepentingan diri sendiri. Ya, motivasi pelayanan haruslah sebab kasih Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ya, ini satu perkara yang sangat penting untuk kita masing-masing. Baik, kita bagi pelajaran ini dalam 3 bagian. Yunus mencari perhentian, pengakuan dan pertobatan Yunus, kemudian sukses Yunus dan sambutan Tuhan itu bagaimana. Baik, yang pertama, bagaimana Yunus mencari perhentian sementara dia menolak panggilan Tuhan. Ya, boleh tolong baca Yunus 1 ayat 1-3, Irma. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, dan apa yang terjadi menurut Anda, mengapa Yunus segan untuk membawa pekabaran kepada Niniwe? Nah, mengapa dia takut? Ibu kota dari kerajaan Asyur berpenduduk 120.000 orang. Asyur terkenal sangat kejam. Mereka bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi menghancurkan musuhnya. Mereka sangat brutal dan membunuh, ya. Dan ribuan orang muda dijadikan budak. Ya, ini membuat Yunus ketakutan. Tidak sejalan dengan Tuhan, ya. Jadi dia menentang suara Tuhan. Bukan hanya takut untuk diejek oleh sebab imannya, akan tetapi takut ditolak dan dianiaya orang Niniwe. Sebagai gantinya mempercayai Tuhan dalam mengikuti perintah Allah, dia gelisah. Sebab kurang percaya, ia tidak ada damai dalam pikiran dan melarikan diri. Ya. Jadi Niniwe terletak 700 mil di sebelah timur daripada tadi sebut Yafo atau Yopa, ya, itu kota pelabuhan. Ya. Ia pergi ke Tarsis sebelah selatan Spanyol sekitar 2.200 mil ke arah barat dari Yopa. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat jauh sekali. Oleh sebab takut, akhirnya dia meragukan panggilan itu dan apakah itu memang berasal dari Tuhan? Ya. Jadi dia ragukan, ya, itu panggilan. Ya. Nah, bisa tolong baca ini Peggy, tolong baca ya Prophet and Kings. Ya. Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia menyuruh pergi
Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin diselamatkan dari banyak pengalaman pahit dan akan mendapat berkat yang melimpah. Namun pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan, dihidupkan kembali. Terima kasih. Jadi kita coba lihat bahwa ternyata ia adalah, artinya kalau dia ikut turut, sebetulnya dia terlepas daripada beberapa macam penderitaan, harus masuk di perut ikan dan sebagainya. Ya. Tetapi oleh sebab pelanggarannya itu, ya tidak menurut, maka justru dia mengalami banyak penderitaan. Ya. Jadi, tapi dengan sendirinya ini melihat juga satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Baik, jadi bagaimana cara Tuhan menangkap perhatian daripada Yunus yang coba lari daripada Tuhan? Yunus 1 ayat 4-6, Joy. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Ya, terima kasih. Berikan pengalaman di mana Anda menolak panggilan Tuhan. Bagaimana Tuhan menangkap perhatian Anda. Ya, saya tidak tahu kalau saudara mempunyai panggilan untuk bekerja di dalam pelayanan, kemudian menolak, ya, bagaimana, ya, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya, bukan hanya kepada Yunus, ya. Banyak orang yang sebetulnya Tuhan panggil untuk melayani suatu pekerjaan, tetapi sering kita menolak. Baik, mengapa banyak yang menolak? Ya, ini ada beberapa bahan ya yang biasa saya berikan kalau memberikan pelatihan kepada soal pelayanan perorangan. Ya, banyak orang yang malu bersaksi, merasa tidak sanggup, kemudian merasa takut, merasa tidak sanggup. Kalau Nabi punya kelemahan, apalagi kita, ya. Jadi tidak mengenal akan karunia rohaninya. Lupa kalau Tuhan yang kasih perintah, dia juga dapat melengkapi kita dengan kesanggupan untuk memberitakan. Ingat Yetzpul. Nah, cerita ini yang saya sering ceritakan, ini adalah sebuah kolam di Texas, ya. Pemiliknya sangat miskin, hidup dengan santunan pemerintah. Dia coba tanam apa semua tidak baik dan sebagainya. Jadi dalam masa resesi, ya, maka hidup dari santunan pemerintah. Terus ada seorang yang katakan, kami boleh coba adakan drill di sini, memeriksakan tanahnya. Oh boleh, itu tidak berguna, ya. Saya jual juga tidak laku, ya. Jadi waktu dia drill, apa yang terjadi? 80.000 barel minyak setiap hari. Sesudah 30 tahun masih menghasilkan 120.000 barel per hari. Ya. Dia tidak tahu akan kekayaannya sendiri. Dia jatuh miskin, hidup dalam santunan pemerintah, tetapi dia punya kesanggupan yang luar biasa tanahnya itu. Jadi banyak orang Kristen begitu tidak tahu kesanggupannya dan tidak mau bersaksi, padahal Tuhan sudah kasih karunia untuk bersaksi. Jadi jangan sampai kita lari, ya, dari, ya, perhatian dari panggilan Tuhan. Oke, nah sekarang kita mau coba lihat pengakuan dan pertobatan daripada Yunus. Ya. Peristiwa apa yang terjadi yang menyebabkan Nabi yang melarikan diri ini menunjukkan identitasnya dan usahanya yang lari daripada Tuhan. Baik, kita lihat Yunus 1 ayat 7-10. Irma. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka,
Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Baik. Jadi apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Boleh tolong baca Joy, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Mana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika engkau menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menjemput aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Nah, terima kasih. Jadi kemana saja kita pergi, ada Tuhan di sana. Makanya dikatakan susah untuk coba lari daripada Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Yunus, ya. Jadi dia coba lari daripada Tuhan, tetapi Tuhan mengejar dia sampai di laut, sampai di ikan dan sebagainya. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan akhir ya daripada Yunus yang naik kapal tersebut? Ya, kita coba lihat dari Yunus 1 ayat 11 sampai 16. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Oke, terima kasih. Mengapa Tuhan begitu berpengasihan kepada Yunus ya di tengah situasi yang menegangkan tersebut? Kita coba lihat Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Baik, terima kasih. Jadi kita coba lihat. Jadi sekarang ya Yunus dipanggil ya, artinya siapa yang menurut perintah Tuhan? Yunus dipanggil, disuruh pergi tapi ia menolak. Angin menurut perintah Allah. Laut menurut perintah Allah. Ikan besar menurut perintah Allah. Orang kafir di kapal juga takut dan menurut perintah Allah. Maka dia katakan, ya apa yang kamu buat ya kepada Tuhanmu dan sebagainya. Ya. Sampai akhirnya jadi seperti orang kafir yang berkhotbah kepada Yunus, ini seorang nabi. Pada akhir kisah, tumbuh-tumbuhan juga menurut Allah. Ulat juga menurut perintah Allah. Namun nabi yang biasa berkomunikasi dengan Tuhan dan sering berkhotbah tidak menurut perintah Allah. Pertanyaan, apakah kita menurut perintah Allah? Ya, itu satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama dan ke anggota kelas kita. Apakah kita menurut perintah Allah di dalam setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi masih tetap kepada pengakuan. Berikan kisah lain yang menunjukkan kasih karunia Tuhan. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Terima kasih ya.
Jadi ada ayat-ayat yang lain ya, kalau misalnya Ratapan 3:22-24 itu ayat yang terkenal sekali ya, tidak pernah berkesudahan akan kasih karunia Tuhan, selalu baru setiap hari, setiap pagi. Jadi Tuhan itu menurunkan satu kebesaran kasih Tuhan. Kemudian apakah pandangan Anda mengenai doa daripada Yunus? Nah, doanya cukup panjang di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai 9. Boleh tolong baca sekarang, Joy? Suara saya jelas? Masih kurang jelas, Joy. Mungkin didekatin ke mikrofonnya. Coba tes. Ada wireless, ada ini. Sekarang gimana? Udah bisa jelas? Oke. Ya, lebih baik. Oke. Yunus 2 ayat 1 sampai 9. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam kota itu, katanya. Iya. Maka pergilah mereka ke kota. Sudah mulai, Papi. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan, Allah. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Oke. Terima kasih. Jadi kita coba lihat bagaimana doa daripada Yunus. Oke, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari doa Yunus, ya, mengenai sambutan Tuhan terhadap doa Yunus. Oke, kita bisa teruskan, ya. Nanti kita akan ada pembahasan kelanjutan dari sini. Firman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirman kepadamu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pelajaran dari doa Yunus dalam kesesakan manusia kepada Tuhan. Menyadari manusia tidak berdaya apa-apa. Coba bayangkan di dalam perut ikan. Penderitaan dalam perut ikan sangat besar sampai 3 hari tersebut selama-lamanya. Ya, dikatakan palang pintu sudah tertutup di belakang selama-lamanya. Ya. Dalam kesesakan dia membuat suatu nazar. Kemudian Allah menjawab doa hambanya. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus. Nah, sekarang sebagian bertanya, apakah doa bermanfaat untuk hidup kita? Apakah bedanya antara berdoa dan tidak berdoa, ya? Maka saya berikan di sini ada 12 keuntungan daripada doa, ya. Doa menunjukkan adanya hubungan komunikasi antara pencipta dan ciptaannya. Doa menolong kita untuk mengerti akan sifat Allah yang penuh dengan kasih, ya. Jadi kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu yang menjawab doa. Doa menolong kita untuk mengenal diri kita sendiri, termasuk kegagalan kita. Ingat apa yang dialami oleh Yosua, ya, sesudah mengalahkan Ai, artinya mereka menang untuk Yeriko, tapi pergi ke Ai, ya, ternyata kalah dan banyak yang mati. Maka dia datang kepada Tuhan berdoa, ya, Tuhan, apa yang terjadi, ya, apakah Engkau membawa kami untuk mati di sini? Tetapi apa yang kata Tuhan? Orang Israel telah berdosa. Jadi oleh sebab si Akan yang telah mengambil barang, ya, dan sebagainya. Jadi doa menolong kita untuk mengenal diri kita sendiri.
Doa menolong kita untuk membuka pikiran kepada kebijaksanaan daripada surga. Ingatlah ya tentang Yakobus 1 ayat 5 ya. Jikalau kamu ingin dapatkan hikmat ya kepada Tuhan. Kemudian doa menolong kita untuk menjawab untuk mendapatkan jawaban doa. Ingat Daniel 9 ya. Waktu Daniel mengharapkan suatu kebijaksanaan daripada surga untuk mengerti nubuatan yang diberikan di dalam Daniel yang ke pasal ke-8, dia tidak tahu apa artinya, langsung malaikat itu Gabriel datang 2 minggu kemudian ya sesudah dia sudah berdoa, dan dia katakan sebetulnya ya Tuhan ya sudah mendengar doamu, tetapi ada kuasa yang coba menghalangi. Baik, kemudian yang keenam, doa menolong kita untuk mengenal arah hidup kita. Ya, lebih banyak kita berdoa, kita dapat lebih peka daripada arah ini, arah kehidupan kita. Doa memberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Ya, ingat waktu Yesus di Getsemani bersama dengan murid-muridnya, ya, sudah dikatakan berdoalah ya supaya engkau jangan jatuh pada pencobaan. Kemudian doa menolong kita untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Ya, lebih banyak berdoa kita dapat lebih menyesuaikan diri. Doa menolong untuk menerima kehendak Tuhan sebagaimana adanya. Ya, doa dapat menghasilkan mujizat. Banyak sekali mujizat yang terjadi oleh sebab hasil daripada doa. Doa mengundang Roh Kudus dalam hidup kita saat kita berdoa supaya kita dipimpin oleh Tuhan. Dia menolong kita untuk jadi seperti Yesus. Oke, melalui doa Yesus sendiri berdoa ya. Jadi menunjukkan komunikasi dan berbicara kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Jadi dengan demikian ada berbeda antara orang yang berdoa dan tidak berdoa. Baik, nah sekarang bagaimana Anda menggambarkan hasil dari misi Yunus ke Niniwe? Coba lihat Yunus 3 ya. Ini sukses daripada Yunus ya. Yunus 3 ayat 3 sampai 10. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditumbang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain tabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain tabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain tabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat apa yang terjadi, yaitu satu pertobatan yang luar biasa. Ya, seluruh penduduk Niniwe bertobat. Nah sekarang sukses, ya. Itu dikatakan, ya. Yunus tidak menyelesaikan masalah dengan lari daripada Tuhan, ya. Lari hanya menyebabkan dia mengalami lebih banyak kesukaran. Dengan lari hidupnya makin menurun. Pekerjaan besar dapat dicapai bila kita bekerja sama dengan Allah. Kita adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting, dan ada sebuah kutipan dari Christ Object Lesson 3:3. Boleh Peggy tolong membaca kutipan ini? Ketika kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan, itu menjadi maha kuasa. Apapun yang harus dilakukan atas perintahnya dapat diselesaikan dengan kekuatannya. Semua penawarannya memungkinkan. Oke.
Jadi kita coba lihat, ini coba bayangkan ya. Kalau manusia bekerja sama dengan kehendak Tuhan, ia menjadi maha kuasa. Apapun yang harus dilakukan atas perintahnya dapat diselesaikan dengan kekuatannya. Semua benar. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita coba ingat ya. Jadi jangan kita pikir takut untuk coba melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kita itu bekerja sama bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita coba kepada sukses Yunus. Kembali kemudian kepada Tuhan. Bagikan ayat Alkitab yang mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa membuat perkara yang tidak mungkin terjadi. Ya, ada beberapa ayat yaitu dari Yeremia dan dari Lukas. Ya, boleh tolong baca. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Jadi bagaimana Anda dapat menyelesaikan reaksinya terhadap keberhasilan dalam menarik jiwa? Oke. Nah, ini sudah lebih dari 120.000 orang bertobat ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus ya? Yunus 4 ayat 1 sampai 3. Ya, Joy. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi dia putus asa oleh sebab orang-orang itu bertobat. Oke. Nah, bagaimana Tuhan menunjukkan kemurahannya terhadap reaksi daripada Yunus ini ya. Kemudian kita mengetahui oleh sebab ini panjang ya dan waktu kita terbatas. Jadi saya berikan sarinya ya, Tuhan katakan kenapa marah, kemudian dia menumbuhkan satu pohon jarak ya dan dia senang bisa bernaung di situ, tetapi ada ulat yang makan jarak itu. Kemudian dia marah kepada Tuhan sampai dia bertanya, layakkah engkau marah kepada pohon jarak ini? Selayaknya aku marah sampai mati. Lalu katakan, engkau sayang kepada pohon jarak ini yang untuknya sedikit pun tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuhkan dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, dan kita datang kepada kita punya ayat inti tersebut. Nah sekarang, bagaimana tanggapan Anda kepada Yunus? Beberapa poin yang bisa dipelajari. Dia memikirkan reputasi diri daripada jiwa-jiwa yang berharga dan keselamatan orang lain. Ya. Yunus harus bertumbuh kalau begitu dalam teologi pelayanan untuk tetap mengasihi walaupun dibenci ataupun dimusuhi. Ya. Motivasi pelayanan adalah sebab takut akan Tuhan Allah dan kenyamanan hidup. Apakah motif kita dalam pelayanan? Itu pertanyaan kita. Cinta kepada Tuhan, maka motif itu akan langgeng. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, Anda tidak akan diam walaupun Anda pensiun, ya, Anda akan selalu senang untuk melayani. Ya. Kenapa? Oleh sebab mengasihi akan Tuhan. Tetapi kalau untuk kepentingan diri, maka itu justru tidak akan bertahan lama. Namun bagaimanapun kelemahan Yunus, Tuhan masih dapat menggunakannya. Ya, bukankah Tuhan masih bisa gunakan kita walaupun kita punya banyak kelemahan? Ya, apabila kita telah mengalahkan banyak kelemahan dengan kuasa Tuhan, apalagi ya kita akan lebih berkuasa. Ya. Dalam kelemahannya Yunus bisa menghasilkan jiwa yang begitu banyak. Apalagi kalau seandainya dia menguasai akan kelemahan tersebut. Baik, bagaimana peristiwa ini sejajar dengan yang tertulis dalam Yunus pasal yang keempat? Ya, kita coba lihat Lukas 4 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa.
orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi ini murid-murid Yesus, ya, disebut anak guntur, oke? Oleh sebab dia merasa marah pada orang Samaria oleh sebab tidak diizinkan untuk lewat situ. Jadi banyak orang-orang yang punya reaksi marah kepada orang yang sebetulnya harus dicintai, oke? Nah, mengapa kita dipanggil untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain? Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kita harus tetap murah hati kepada orang lain. Lukas 6 ayat 36, Matius 5 ayat 7, kemudian Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Ya, boleh baca, Johnny. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang ini mungkin banyak pemikiran. Apakah yang memungkinkan bahwa kisah Yunus adalah kisah yang nyata, bukan hanya dongeng? Kita ada poin yang kita bisa berikan di sini. Yang pertama, Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Artinya, Tuhan berfirman kepada Yunus. Jadi ini dari Tuhan. Kalau gitu bukan dongeng. Seperti tulisan Nabi yang lain, selalu katakan firman Tuhan datang kepada misalnya Yeremia, atau kepada Yesaya, dan sebagainya. Kemudian disebutkan anak dari Amittai. Artinya ini kisah nyata, ada orang tuanya. Ini adalah satu data historis. Yang ketiga, orang Yahudi menempatkan kisah Yunus ya sebagai kisah sejarah yang telah terjadi. Kita bisa lihat kepada 2 Raja-Raja 14 ayat 25, itu satu peristiwa yang terjadi sekitar 750 tentang dia menubuatkan juga sesuatu. Oke. Data arkeologi menunjukkan gambaran Alkitab tentang Niniwe adalah benar. 3 hari perjalanan ya untuk keliling kota Niniwe, kemudian 120.000 penduduknya. Jadi data itu didukung oleh data arkeologi. Faktor kelima, Yesus sendiri mengutip buku Yunus berulang-ulang ya. Jadi Matius 12 ayat 39 ayat 41 atau Lukas 11 ayat 29 ayat 30 berbicara bagaimana tentang sama seperti Yunus ketika bahwa di perut ikan ya 3 hari 3 malam, demikian juga akan Yesus Kristus. Oke. Kemudian Dr. John Morris, ilmuwan dari Institute for Creation Research, menyatakan ada ikan-ikan besar seperti Plesiosaurus ya yang menunjukkan pengalaman Yunus itu bisa terjadi ya. Terus sekarang saat yang sama ada pengalaman dalam zaman modern bagaimana orang ditelan ikan besar dan hidup. Salah satu pengalaman daripada Michael Packard. Oke. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Kemudian Tuhan yang menyediakan ikan besar untuk menelan Yunus. Ini adalah mujizat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya tertulis demikian sudah pasti benar. Oke. Jadi 8 ini menunjukkan bahwa kisah Yunus itu adalah satu hal yang nyata. Nah, inilah Michael Packard. Jadi dia punya hobi adalah untuk menyelam ya. Tetapi kemudian dia ditangkap artinya oleh ikan besar, kemudian dia ditelan ya, kemudian dia oleh sebab tidak nyaman di dalam perut ikan, dia berkerak-kerak dan sebagainya, akhirnya ikan ini tidak merasa nyaman dan dia memuntahkan dia kembali ya. Ini terjadi di sekitar Pulau Falkland, oke. Dekat Argentina sana. Jadi dengan demikian ya
Kisah ini adalah satu perkara yang terjadi di kisah modern. Ini adalah salah satu ya kisahnya. Baik. Kemudian kita coba lihat aplikasi, bagaimana dia dapat menyuruh ikan besar dengan ukuran yang tepat, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, hingga menelan Yunus. Dan setelah 3 hari memuntahkan Yunus pada tempat yang tepat. Ya, jadi dia menunjukkan satu perkara yang luar biasa, ketepatan daripada Tuhan. Ya. Kita tidak dapat jelaskan, namun ini menunjukkan Allah yang Maha Kuasa dan pikiran kita berbeda dengan pikiran Allah. Ya, semua mungkin bagi Tuhan. Kemudian Allah menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan alam untuk mujizat. Ya. Kemudian sekarang ini kembali kepada aplikasi. Bagikan pengalaman di mana Tuhan telah memberikan kesan kepada Anda untuk memberikan kemurahan bagi orang lain. Bagaimana pengalaman ini telah memberikan pengaruh kepada hidupmu? Kalau Anda orang minta tolong, ya kemudian Anda memberikan pertolongan, bagaimana rasanya kan? Senang sekali, ya. Itu memberikan satu sukacita, ya. Ada orang yang dalam masa COVID ada perlu bantuan, ya, di Jakarta, kemudian saya katakan, oke, kemudian dia bilang ini untuk modal. Nanti kami berikan bunganya, ya ini melalui seorang teman. Oh dia kalau orang perlu pertolongan, ya kita berikan bantuan, ya maka kita tidak menuntut bunga apa-apa, ya dan kita berikan itu bantuan. Rupanya ini kisah cerita ini memberikan kesan yang sangat baik. Oh dia pendeta, kalau gitu saya mau belajar Alkitab. Sekarang saya berikan pelajaran kepada satu keluarga yang saya pernah berikan pertolongan. Ya. Jadi artinya itu memberikan satu hal yang sangat menyenangkan, ya. Kita boleh menjadi pengalaman Anda sekalian. Apakah Anda pernah merasakan panggilan Tuhan untuk melayani dan Anda menolak? Ya. Apakah perasaan Anda rasakan? Ya. Justru Anda merasa apa? Resah, ya. Anda dapatkan panggilan tetapi Anda tidak melakukannya. Jadi itu adalah satu hal yang bisa dibagikan di dalam kelas. Bila manusia tidak mau melayani, apakah Tuhan bisa gunakan cara lain untuk terlibat? Saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa gunakan ikan, Tuhan bisa gunakan ulat, ya. Tuhan bisa gunakan burung beo. Saudara tahu bagaimana pekerjaan Tuhan di Brasil dimulai, ya. Itu melalui burung beo, ya. Jadi kalau ada burung beo yang menyanyi, ya, ingatlah kamu akan hari Sabat. Jadi rupanya dari negara yang lain masuk ke sana. Ya. Jadi ingatlah kamu akan hari Sabat. Jadi apa itu? Dan pada waktu misioneri datang, ya langsung dia bicarakan tentang Sabado, ya. Wah tertarik, dia bilang Tuhan sudah berbicara kepada saya melalui burung beo. Ya. Jadi Tuhan bisa gunakan apa? Ya, Tuhan bisa gunakan anjing. Ya, ini cerita dari Brasil juga. Ini banyak kisah-kisah yang ramai dari Brasil. Ya, jadi waktu masa itu orang membagi-bagi itu buku The Great Controversy, ya, kemenangan akhir. Ya, jadi ada satu keluarga yang tidak ada orangnya. Jadi dia punya buku itu ada di luar, ya. Maka anjing yang dia bawa kepada rumah yang lain. Kemudian orang rumah yang lain itu lihat, oh ada buku. Wah, dia buka-buka. Wah, tertarik. Akhirnya dia jadi belajar Alkitab. Jadi Tuhan bisa gunakan segala macam cara untuk apa? Membuat pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak mau terlibat, Tuhan bisa gunakan cara yang lain. Kalau Tuhan tidak mau kalau orang Advent tidak mau bergerak, Tuhan bisa gunakan orang Katolik untuk bekerja untuk Tuhan. Ada kisah-kisah seperti bagaimana pekerjaan di Naga, yaitu di dekat Mizoram sana di India. Ya. Tapi menarik sekali kisahnya. Baik, bila kita terima panggilan Tuhan, kita harus percaya Tuhan akan melengkapi kekurangan kita dan bisa kabarkan dengan penuh kuasa. Ini kita harus ingat, ya. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada Anda, ayo bersaksi kepada tetangga Anda ataupun kepada famili Anda, tidak usah tidak usah segan-segan, sebab Tuhan akan memberikan melengkapi Anda supaya usaha itu berhasil. Apa kita belajar seperti Allah yang tidak gampang menyerah menghadapi orang yang tidak mau dengar kebenaran, ya. Jadi kita perlu orang yang gigih, ya. Gigih, ya.
Jadi kalau walaupun ini menolak, lari pada Tuhan, Tuhan kejar terus. Luar biasa ya. Lari dari melakukan kehendak Tuhan tidak akan memberikan damai. Namun Yesus adalah sumber damai. Cerita yang pengalaman Anda memiliki damai setelah melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Satu pengalaman damai yang terbesar yang saya pernah dapat hidupkan adalah sesudah memberikan pelajaran Alkitab yang pertama. Ya. Saya masih SMA. Ya. Di gereja Naripan waktu itu ada orang main badminton, saya sedang duduk, kemudian ada beberapa orang datang, ya, satu bapak dengan dua anak, ya, di gereja Naripan itu di belakang, ya, kami sedang badminton dan saya sedang menunggu untuk bagian saya untuk main badminton. Kemudian bapak ini katakan, loh kok gerejanya tutup? Oh sebab sekarang hari Minggu Pak. Loh kan semua gereja bukanya hari Minggu, ya. Oh enggak, ini gereja Advent sesuai dengan Alkitab. Oh saya tidak pernah dengar. Langsung saya katakan, Bapak mau belajar Alkitab? Boleh, ya. Iya, saya boleh. Jadi saya mulai berikan pelajaran Alkitab, ya, itu di Jalan Sunda, ya. Jadi waktu saya pulang, itulah perasaan damai, sukacita yang sangat besar yang saya alami, yaitu sudah memberikan pelajaran Alkitab kepada satu keluarga. Ya, jadi kemudian ya sesudah beberapa pelajaran yang lain, akhirnya saya refer kepada pendeta. Saudara-saudara sekalian, damai kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Baik, sekarang Peggy boleh tolong membaca kutipan yang terakhir dari ini Crash Lesson. Ribuan orang dapat dicapai dengan cara yang paling sederhana dan bersahaja. Orang yang paling pandai, orang yang dipandang dunia sebagai lelaki dan perempuan yang bertalenta, seringkali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah dan yang dapat berbicara tentang kasih itu dengan biasa seperti orang dunia berbicara tentang perkara-perkara yang paling menarik perhatiannya. Baik, jadi ingatlah bahwa banyak orang yang bisa dicapai dengan cara yang paling sederhana. Ya, kadang-kadang hanya satu kalimat saja. Ya, hanya satu kalimat saja, tetapi Tuhan bisa berikan itu kalimat ya untuk Tuhan gunakan Roh Kudus untuk menjamah orang itu hanya dengan satu kalimat yang sangat penting. Sebab itu sangat penting kita untuk berdoa, untuk menggunakan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, saya teringat ya waktu ini kisah beberapa kali ya, satu di Sibu saya berbicara tentang pengalaman pribadi dan sebagainya. Kemudian sesudah itu seorang datang ya, bahwa saya tertarik sekali ya dengan cerita itu. Kemudian saya ambil keputusan saya harus bertobat saja, saya harus dibaptiskan. Jadi disibuk di sana, artinya ambil waktu langsung kita ambilkan acara untuk baptisan. Ya. Jadi kadang-kadang satu kalimat. Saya ingat waktu bikin KKR di ini waktu hari Sabat pagi, ya di Bandar Lampung. Ya. Kemudian ya saya memberikan sesuatu kisah pengalaman dan sebagainya. Ya, bagaimana saya datang dari gereja artinya dari Buddha, artinya kemudian masuk kepada Protestan, kemudian masuk ke Metodis, kemudian akhirnya jadi Pantekosta, akhirnya masuk Advent. Jadi saya ceritakan itu, kemudian seorang datang kepada saya, Pak Kuntara, saya rasa saya harus ikut. Setelah pengalaman Bapak ini bagus sekali, saya juga dari gereja Kristen yang lain, akhirnya saya Pantekosta, dan saya rasa yang terakhir adalah Advent. Jadi akhirnya dia dibaptiskan ya. Pendeta ini Bapak siapa? Elon ya, pasti masih ingat ini kisahnya ya. Oleh sebab tapi beliau tidak ada di sini. Hanya siapa kalau tidak salah Raintung namanya itu akhirnya membuka cabang di rumahnya itu di luar kota Bandar Lampung. Jadi kembali kita harus berdoa untuk gunakan supaya kata-kata kita ya itu keluar dengan tepat pada waktu yang tepat, maka bisa mendarik-darikan kepada orang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, sudah waktu untuk ruang tanya jawab. Silakan Ibu Peggy. Terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memaparkan pelajaran pada
Sahabat ini sungguh bagus pelajarannya. Saya lihat ada 2 orang yang raise hand. Ya. Pendeta, mau silakan pendeta kalau mau minum dulu. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan. Ini ada 2 yang raise hand dan ada pertanyaan belum terlalu banyak sebetulnya, tapi panjang-panjang nih pertanyaannya. Saya harus baca ini. Masih ada 4 penanya. Oke, dan saya akan bacakan satu pertanyaan yang ada di chat ini. Ya, dan ini pertanyaan direct kepada saya dari Teddy M. Pertanyaan, kenapa dalam Yunus 5 ayat 11 King James Version menuliskan 6,000? Oke. Itu pertanyaannya. Bagaimana pendeta? Saya tidak lihat dia punya pertanyaan. Ya. Karena direct message ke saya. Oh, disebutkan bagaimana? Sebentar sana. Kenapa dalam Yunus 5 ayat 11 King James Version menuliskan 6,000? 1,000 atau 1,000? Buku Yunus hanya 4 pasal, Bu Peggy. Silakan. Ini Pak Teddy. Mungkin Raymond. Hanya 4 pasal. Iya, dia nanyanya Yunus 5 ayat 11. King James Bukan Version. mungkin dia salah baca. Salah ketik ya. Kalau masih ada Bapak Teddy M, boleh tuliskan kembali pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan ya. Oke. Saya mengerti maksudnya. Oke. Oh, oke. Ini core itu 20. Ya. Jadi kalau one core ya itu adalah 20 ya. Jadi kalau 20 kali 6.000 kan 120.000 ya penduduk daripada Niniwe. Ya. Jadi itu sama 120.000. Oke. Baik, semoga menjawab. Dan ini dari Bapak Teddy juga, tapi ini Teddy Surya Atmaja. Selamat sahabat Pak Teddy, masih sama-sama sama kita Pak Teddy. Pak Teddy Surya Atmaja masih bersama-sama? Masih ya? Selamat sahabat pendeta, pertanyaan saya adalah kuasa doa dan puasa sangat besar. Sejak zaman dulu para nabi dan raja sering berpuasa. Apa hubungannya puasa dan doa dan kenapa organisasi Advent tidak buat peraturan reguler untuk berpuasa ini? Misalnya setiap akhir bulan. Gimana nih pendeta? Baik, Anda bisa tulis kutipan-kutipan daripada berpuasa ya dalam tulisan nubuat. Ya. Maka kita akan dapatkan bahwa berpuasa itu adalah untuk coba mengekang akan diri kita. Ya. Kemudian pada saat kita mengekang diri kita, maka darah itu lebih banyak mengalir ke otak kita. Kita dapat lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya apa yang dikatakan di dalam tulisan Roh Nubuat, kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, maka kita harus berdoa supaya kita untuk dan berpuasa supaya kita dapat lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi berbeda dengan artinya puasa daripada misalnya umat yang lain ya, ada masa untuk berpuasa di mana kita bisa kalau berpuasa maka kita punya permohonan akan dikabulkan ya. Kemudian puasa itu menyebabkan kita itu jadi lebih suci, artinya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sebab keselamatan itu adalah oleh sebab kasih karunia. Bukan berarti kalau kita puasa ya itu berarti bahwa kita itu jadi menambah jasa di hadapan Tuhan. Tidak. Ya. Puasa adalah untuk supaya kita dapat mengosongkan, kita punya mengekangkan diri kita, dan mengekang diri adalah faktor yang sangat penting untuk proses pertumbuhan kerohanian kita. Kemudian ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita dapat lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, ya.
Jadi gereja kita menganjurkan juga masa-masa untuk puasa seperti setiap Sabat pertama, ya, pada setiap 3 kuartal, waktu kita mempromosikan tentang revival and reformation, ya. Namun ini tidak perlu harus seperti diprogram sedemikian rupa, ya. Kita bisa mempunyai pengalaman untuk kita sendiri, ya. Saat berpuasa itu adalah baik. Satu hal yang sangat menarik sekali, ya. Kalau pernah dengar itu banyak sekali di video apa yang ditulis oleh Dr. Jason Fung, ya. Jason Fung menuliskan banyak sekali tentang apa yang disebut intermittent fasting, ya. Jadi orang-orang yang artinya intermittent fasting itu adalah sesuatu perkara yang bagus supaya kita lebih sehat, ya. Orang-orang yang ada diabetes atau orang-orang yang punya obesitas, ya, maka salah satu cara yang baik adalah intermittent fasting. Jadi kadang-kadang dia makan ada masa tidak makan 18 jam, ya, atau 24 tapi jam, suaranya baru di sini, bukan suara TV. ya, atau 48 jam, ya. Itu bisa terjadi dan itu adalah satu hal yang membuat kita lebih sehat. Jadi untuk kesehatan bagus dan ini boleh menjadi suatu pengalaman pribadi, ya. Jadi sama seperti berdoa, ya. Sama seperti kita baca Alkitab, itu kan bagus untuk apa? Pertumbuhan rohani. Tetapi kita tidak katakan, ayo ya kita harus baca Alkitab pada bulan-bulan tertentu. Tidak, itu adalah satu perkara yang harus secara regular kita harus hidupkan. Mudah-mudahan menolong pertanyaan dari saudara. Ini lagi juga sebentar. Aduh, masuk ya. Baik, terima kasih pendeta. Semoga menjawab pertanyaan tersebut ya. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Ada Ibu Dr. Vivi Pandoy. Silakan, Dr. Vivi. Tolong iya, selamat Sabat, Dr. Vivi. Selamat Sabat untuk semuanya, Pak Pendeta Kuntaraf, selamat Sabat. Pertanyaan saya mengenai puasa, ya. Mengapa sampai hewan-hewan ternak diikut sertakan dalam puasa? Kira-kira maknanya apa dan bagaimana? Kok bisa segitu banyak hewan ternak kalau kita tidak kasih makan? Contohnya ya, apa tidak akan terjadi suatu kegaduhan? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Pak Pendeta, setahu saya kalau puasa kita mulai sebelum masuk matahari kita sudah bersiap-siap, sudah selesai, dan besoknya sampai matahari terbenam baru kita mengakhiri puasa kita. Tetapi setelah saya di Bandung, ya, saya kaget ya melihat ada orang puasa mulai dari Jumat siang supaya besoknya Sabtu siang kalau ada acara gereja potluck bisa ikut bersama-sama. Itu kira-kira gimana ya? Sampai saat ini saya bingung dengan itu. Terus terang Pak Pendeta. Oke. Yang pertama, kenapa binatang-binatang juga ikut berpuasa? Ya, mereka berpuasa saat tidak dikasih makan. Ya. Jadi semua terlibat, bukan berarti bahwa usaha binatang itu menyebabkan sampai Niniwe tidak ikut dimusnahkan, jadi dimusnahkan, tetapi oleh sebab pertobatan mereka dan jadi binatang-binatang juga mereka tidak kasih makan, ya. Dan ternyata ya binatang itu ya kalau dalam banyak hal kadang-kadang sistem makannya itu berbeda dengan kita, ya. Ada binatang-binatang yang makan hanya sekali sehari. Ya. Banyak sekali binatang. Manusia yang makan sehari 3 kali, ya. Tetapi ada banyak binatang yang hanya makan sehari sekali saja, ya. Jadi sekarang dia hanya skip 1 hari, ya, dan itu tidak menyebabkan
permasalahan, ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, ya. Yang kedua, soal berpuasa, tidak ada suatu peraturan yang harus mengatakan bahwa berpuasa itu harus dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, ya. Tetapi justru sangat enak sekali kalau dari siang ke siang, sama-sama 24 jam kan, ya. Tetapi arti puasa, ya, sebetulnya tidak selamanya harus 24 jam. Kalau orang hanya dari 3 kali makan menjadi 1 kali makan, itu juga termasuk puasa, ya. Artinya adalah mengontrol diri, mengekang akan diri. Tidak selamanya harus 24 jam. Tetapi bisa juga seorang itu jadi puasanya 48 jam, ya. Ada orang yang berpuasa sampai 7 hari, ya, bisa saja, ya. Tetapi ya dari makanan, kita jangan sampai buat itu kalau kita memerlukan air, ya. Oke. Jadi banyak juga orang yang puasa itu tidak minum sama sekali, ya. Kalau saya puasa saya minum air, ya. Tetapi ya puasa dari soal makanan. Jadi itu yang boleh saya berikan kepada Dr. Vivi, ya. Jadi tidak selamanya puasa harus dari sunset to sunset, ya. Nggak ada aturan yang demikian. Ya. Itu misalnya kita ambil contoh puasa daripada kaum muslimin, ya, dari subuh sampai ini, ya, sampai maghrib, ya. Jadi itu puasa ya mungkin sekitar 12 jam atau lebih sedikit, ya. Jadi mengekang diri, ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Vivi. Semoga menjawab ya. Semoga puas ya. Ya, makasih. Iya, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Pardo Silalahi. Ada 2 pertanyaan, Pendeta. Yang pertama adalah, bagaimana mungkin seseorang atau sekelompok orang yang terbiasa melakukan kejahatan bisa bertobat dengan instan hanya dengan mendengar khotbah Yunus? Apakah ini dapat berarti mendukung sikap yang menunda-nunda pertobatan? Bahwa kita memiliki kesempatan bertobat saat injury time. Itu yang pertama, Pendeta. Yang kedua, apa korelasi antara pertobatan orang-orang Niniwe dengan kemungkinan reputasi Yunus tercoreng dan dianggap sebagai nabi palsu? Oke. Yang pertama adalah bahwa bagaimana mungkin kita sudah berikan bacaan ayat-ayat Alkitab bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya. Sedangkan orang yang berada di kayu palang kan selalu melakukan kejahatan. Merampok, membunuh, tetapi dia bertobat pada saat terakhir sebelum sebelum mati, ya. Jadi bisa saja ya dengan kuasa Tuhan orang itu bisa terjamah dan ia akhirnya bertobat dalam masa yang terakhir. Nah, kemudian apakah itu berarti kita bisa menunda-nunda? Oh, justru itu berbahaya kalau menunda-nunda, ya. Sebab itu artinya mengeraskan hati, ya. Kalau suara Tuhan berbicara kepada kita dan kita mengeraskan hati, maka ya bukan berarti bahwa kita akan ada kesempatan lagi, ya. Orang makin lama makin keras, dia makin lama makin jauh daripada Tuhan, ya. Sampai tiba kepada satu keadaan di mana ia tidak lagi mau dengar suara Tuhan. Jadi jangan menunda pertobatan, ya. Ada orang yang memang tidak ada kesempatan dan dia baru ada kesempatan sebelum dia mati. Tuhan menerimakan imannya pada waktu itu, ya. Jadi oke. Kemudian apakah yang ini korelasi antara pertobatan orang-orang Niniwe yang kemungkinan reputasi Yunus tercoreng, ya? Ya, oleh sebab dia memikirkan akan reputasi, ya, dan dia tidak mengenal apa yang disebut conditional prophecy, ya, nubuatan yang bersyarat, ya. Jadi nubuatan bisa terjadi, tetapi kalau misalnya syaratnya itu terpenuhi, ya, maka tidak jadi. Jadi
4.400 hari, ya, akan 400 hari akan dimusnahkan, ya, 40 hari. Tetapi ternyata mereka bertobat, ya, mestinya tidak terjadi. Ya. Jadi banyak hukuman-hukuman yang bisa tidak terjadi oleh sebab adanya pertobatan manusia. Demikianlah apa yang telah terjadi. Jadi itulah conditional prophecy. Terima kasih Pendeta jawabannya. Sekarang saya akan panggilkan yang raise hand, Raymond Lesiasal. Ya, Saudara Raymond Lesiasal bisa bergabung. Iya. Ya, selamat sahabat Peggy, selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat sahabat. Saya mau coba minta penjelasan karena ada keraguan. Yang Yunus lakukan sesuai dengan judul pelajaran 1 kuartal kita adalah istirahat. Dia kan tahu kalau Nineve itu ibu kota dari Asyur, bangsa-bangsa yang sangat kejam. Lalu dia melarikan diri ke Tarsus. Itu kan berarti dia mencari istirahat, Pak. Dia takut karena orang-orang Nineve, lalu dia mencari istirahat atau kelegaan dari ketakutannya. Cuman salahnya dia melakukannya bukan di dalam Tuhan, tapi dia bertobat di dalam perut ikan, dia telah bertobat. Yang saya tidak mengerti adalah yang kedua, Pak. Pada waktu dia datang minta istirahat di dalam Tuhan, lalu Tuhan menumbuhkan pohon jarak, lalu dimakan ulat besoknya, pohon jaraknya hilang. Loh, dia datang kepada Tuhan untuk mencari istirahat, malah Tuhan bikin marah dia. Walaupun dia berdoa juga sih, di Yunus 4 ayat 1-3, dia juga berdoa. Tapi dia tidak bertobat, Pak. Apakah Yunus bertobat? Mungkin Pak Pendeta bisa bikin penjelasannya. Mungkin ada kutipan dari Ellen G. White yang bisa mendukung pertobatan Yunus. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 12 ayat 41 mengenai tanda Yunus. Di ayat 12, Matius 12 ayat 38 adalah pertemuan tanya jawab antara orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu Tuhan katakan di ayat 40 bahwa sebagaimana Yunus di perut ikan 3 hari, maka dia juga akan ada di perut bumi selama 3 hari. Kemudian pertanyaannya orang Saduki, kapan itu? Nah, Tuhan katakan bahwa pada masa penghakiman, maka orang-orang akan bangkit dan orang-orang Nineve juga akan bangkit. Yang saya tidak mengertinya, Pak, tolong dijelaskan yang ayat 41, Pak. Saya baca yang kalimat terakhir, Pak. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bukankah yang ada di situ adalah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Apakah mereka lebih hebat daripada Yunus? Tolong dijelaskan, Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin bagian yang kedua dulu lebih gampang untuk dibahas. Yang maksudnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, ini berbicara tentang Yesus sendiri. Bukankah Yesus lebih tinggi daripada Yunus? Itu yang dimaksudkan. Oh, Yesus. Jadi bukan Farisi, tetapi adalah Yesus. Yang ada di sini adalah siapa? Yesus. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, ya. Itu dia betul dia mencari damai, ya, tetapi oleh sebab damai sendiri lupa bahwa damai itu diperoleh kalau seorang itu, ya, damai itu kalau seorang itu bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi dia mencoba mencari damai sendiri, tetapi dia tidak dapatkan, ya. Kemudian akhirnya dia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi dia didorong oleh sebab takut, oleh sebab tanpa dia pikirkan reputasi, makanya dia memikirkan apa yang terjadi dengan dia. Jadi sementara dia sudah lakukan pekerjaan Tuhan, tetapi motivasinya masih belum baik. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pelajaran, ya, tentang pohon jarak itu. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ia harus mempunyai kemurahan, ya. Jadi dengan ini dia bisa belajar, ya, bahwa ia harus mempunyai kemurahan untuk tetap mengasihi akan orang-orang itu. Dan
apakah pertanyaan itu kemudian apakah ada catatan bahwa dia itu bertobat? Ya, jelas bahwa oleh sebab adanya buku Yunus, ya kan buku Yunus ditulis oleh Yunus, ya. Jadi menunjukkan bahwa dia itu adalah bertobat. Jadi dia bisa belajar dari pohon jarak itu bahwa oh rupanya beginilah dia harus mengasihi. Makanya ditulislah buku Yunus. Ya. Mudah-mudahan sudah jawab pertanyaan. Oke, Pak. Iya, terima kasih, Saudara Jelas. Raymond. Iya, oke. Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat room, yaitu dari MD Manulang. Selamat sahabat kepada kita yang di Indonesia. Nama saya Michael dari Jemaat Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Pendeta yang keluar dari topik. Oh, ini pertanyaannya keluar dari topik nih Pendeta. Bolehkah? Kalau keluar dari topik, mungkin saya lompat dulu ya kepada Uyung ya. Nanti kita kembali lagi begitu ada waktu. Dari Uyung, selamat sahabat Pak Pendeta Kuntaraf, Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi bagaimana menghadapi orang yang tidak suka kepada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan? Karena orang selalu dipandang sebelah mata. Bagaimana menyikapinya? Ya, kita harus tetap mengasihi siapa saja yang tidak melakukan, artinya bagaimana menghadapi orang yang tidak suka kepada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus tetap mengasihi siapa saja. Ya, jadi mendoakan, ya mengasihi, ya. Kemudian mau dipandang bagaimana sekalipun dikatakan dipandang sebelah mata, ya. Saya rasa kalau dipandang akan tetap dengan dua mata. Baik, tetap mengasihi siapa saja, ya, doakan mereka, ya, maka doa dan kasih akan mengubah manusia. Amin. Terima kasih, Pendeta. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand ada Bapak James Tambuwun. Bapak James Tambuwun, iya. Pak James, silakan pertanyaannya singkat ya Pak, pertanyaannya. Selamat malam Pendeta Kuntaraf, Ibu Peggy. Iya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Saya sudah oke Pak Pendeta, pelajaran sudah oke. Cuma ada pertanyaan saya tentang 3 hari Yunus di dalam perut ikan, dan itu merujuk kepada Yesus kan 3 hari. Ada, saya pernah dialog dengan orang dari saksi Yehova. Kita dialog, terus dia menanyakan tentang, tapi kita udah tahu kan dia bahwa mereka kurang ini dengan Kristus kan. Dia tanya begini, sama seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dia tanya, Yesus 3 hari 3 malam nggak? Tepat. Sedangkan katanya kan dia mati hari Jumat sore, ya pagi-pagi hari Minggu. Itu satu pertama itu Pendeta, tolong, sebab itu sudah ditanyakan ke saya. Terus saya ingin merujuk kepada judul ini, Nabi yang Gelisah. Pendeta, terus terang aja saya pelajari ini, kisah Yunus ini sangat fenomenal sekali dan sangat dramatis. Kayaknya Tuhan memperlakukan dia khusus Pendeta. Sebab Nabi yang bukan, kalau saya pikir ini bukan gelisah, Nabi yang gelisah, Nabi yang tidak etis sebetulnya. Marah dia sama Tuhan. Kan seorang Nabi atau kita sekarang kan, pergilah kamu. Kan orang bertobat, untuk orang bertobat senang sekali kan kita. Dan kita tahu upah kita juga besar di surga itu. Tapi ini kok malah dia marah Pendeta. Apa Tuhan memperlakukan khusus buat dia atau bagaimana Pendeta? Ini yang saya jadi pertanyaan yang kedua. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Peggy. Selamat malam. Selamat malam sahabat. Terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, istilah tidak artinya kita harus mengerti bahwa istilah Anda baca di dalam buku penuntun guru-guru, oke?
bahwa istilah 3 hari 3 malam itu tidak berarti bahwa itu adalah harus persis 3 kali 24 jam. Ya. Tetapi perhitungan seperti pengalaman daripada Yesus yang hanya hari Jumat, kemudian hari Sabat, kemudian hari Minggu, ya masih sebagian daripada hari Minggu itu sudah disebutkan 3 hari. Oke, jadi istilah itu adalah satu hal yang sangat umum, ya, untuk penggunaan di dalam pengertian orang Ibrani kalau berbicara tentang 1 hari 2 hari itu tidak selamanya harus 24 jam. Kemudian yang berikut, ya, tentang gelisah, dikatakan dia tidak etis, ya. Ya, kenapa dia itu marah orang itu bertobat, ya. Ini adalah kembali kepada motivasi di dalam pengabaran, ya, bahwa memang dia dikabarkan bukan oleh sebab kasih sayang, tetapi oleh sebab dia merasa terpaksa walaupun mengabarkan Injil. Ya, dia merasa terpaksa. Jadi itulah sebabnya haruslah orang itu mempunyai satu motivasi yang tepat untuk melayani. Ya. Namun saya ingin katakan kepada saudara Tambun di sini, ya, ada juga, ya, orang yang tidak terlalu artinya memikirkan akan reputasi diri sehingga tidak senang misalnya dan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh orang lain. Ya. Ini bisa terjadi kepada orang-orang di modern ini. Orang terlalu aktif dan menarik jiwa banyak, kita bukannya berterima kasih oleh sebanyaknya jiwa, ya, tetapi kita merasa bahwa kita disaingi. Ya. Jadi harusnya sayalah yang mempunyai popularitas yang lebih tinggi. Jadi sikap daripada Yunus yang tidak etis juga bisa terjadi sekarang ini. Ya. Jadi yang tidak terlalu senang. Saudara mengetahui bahwa ada tempat-tempat tertentu, ya, yang kenyamanannya merasa terganggu oleh banyaknya anggota-anggota baru yang masuk. Jadi anggota baru masuk kemudian merasa jadi kurang nyaman. Kenapa? Jadi orang-orang yang baru masuk itu pun tidak merasa nyaman sebab tidak merasa di-welcome, ya, oleh anggota yang lama, yang di dalam ini, yang anggota lama, ya. Jadi oleh sebab merasa tidak di-welcome, akhirnya mereka keluar lagi. Jadi peristiwa-peristiwa ini bukan hanya yang sudah sebutkan tidak etis, bukan hanya terjadi pada dalam sikap Yunus, tetapi bisa terjadi pada masa sekarang ini. Oke? Oke, terima kasih Pendeta. Iya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih, puji Tuhan ya sudah menjawab. Saya akan bacakan pertanyaan dari Bongga P. Selamat malam, mau bertanya sebaiknya Advent mengikuti puasa yang mana, Pastor? Puasa Daud, puasa Esther, atau puasa orang Niniwe? Terima kasih. Ya, tidak ada syaratnya untuk harus ikut puasa yang mana, ya. Tetapi biarlah Anda berpuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Untuk alasan kesehatan, untuk dekat kepada Tuhan, ya, untuk mengerti akan kehendak Tuhan, ya. Jadi Anda tidak perlu harus ikut kepada satu orang, tetapi pengekangan diri, ya, itu adalah hal yang sangat baik, ya. Anda bisa berdoa 1 hari, 2 hari, ya, ya, itu adalah satu hal yang baik. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bradley Sampo. Selamat sahabat Pak Bradley, masih sama-sama ya? Iya, selamat sahabat. Saya mau tanya tentang Progressive Revolution. Nah, Pak Bradley apa masih di sini? Masih ada. Progressive Revolution maksudnya yang sering kita dengarkan, apakah berubah-ubah nubuatan itu atau memang ikut zaman ya, Progressive Revolution sering kita dengar. Itu Progressive Revelation berbeda dengan conditional prophecy,
ya. Nubuatan bersyarat yang kita sebutkan tadi adalah oleh sebab memang syaratnya terpenuhi mereka bertobat, jadi itu tidak terjadi. Progressive revelation adalah pernyataan daripada Tuhan. Kita ingat tulisan daripada Yesus sendiri katakan, banyak perkara yang aku katakan kepadamu, tetapi engkau masih belum mengerti atau belum sanggup untuk menerimanya. Jadi itulah sebabnya perlu Roh Kudus yang boleh memberikan penerangan kepada kita. Misalnya, tulisan Roh Nubuat itu adalah sesuatu perkara yang bersifat ya progressive revelation, ya pernyataan yang makin lama kita makin lebih tahu. Jadi sambil contoh saja soal makanan, oke? Makanan ya itu ya di Taman Eden adalah makanan vegetarian, tetapi sesudah air bah orang kan makan makanan daging, ya. Tetapi daging yang bagaimana? Tetapi itu adalah daging yang halal, oke? Kita tidak makan yang haram, ya, dan sebagainya. Tetapi dalam progressive revelation kita tahu bahwa daging dan ikan itu adalah membahayakan tubuh manusia. Makin lama makin membahayakan. Itulah sebabnya kita dapatkan kanker, ya, atau banyak 80% daripada penyakit banyak dapat dihindarkan kalau kita bisa menjaga makanan kita. Jadi dalam progressive revelation maka kita menghindarkan makanan itu supaya makanan daging supaya kita dapat lebih sehat. Ya. Jadi inilah disebut progressive revelation. Tetapi bukannya berarti dia akan berubah-ubah. Memang kita lihat seperti berbeda dengan semula. Misalnya Matius Imam orang Lewi pasal 11 dengan vegetarian kan berbeda, tetapi kita tahu bahwa sebetulnya dasar daripada vegetarian masih tetap sama seperti di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 29 misalnya. Jadi kita dapatkan bahwa makanan Tuhan telah berikan kepada kita, makanan yang pertama adalah makanan vegetarian, buah-buahan dan biji-bijian. Jadi kita kembali ke Taman Eden, ya. Tetapi ya termasuk juga progressive revelation sudah pernah diizinkan untuk makan makanan daging. Mudah-mudahan menolong saudara Bradley semua dari rumah saudara. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih saudara Bradley sudah bertanya. Selanjutnya nih pendeta, pertanyaannya singkat, tapi dari Robi Misman. Pendeta, apakah Yunus diangkat ke surga? Yunus masih belum dia ke surga. Yunus masih ada di dalam kubur. Ya. Yang kita tahu yang surga ke surga hanya Musa dengan Elia. Ya. Yang lainnya masih menunggu di kubur sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan Henok, pendeta. Henok, iya, Henok, pendeta. Henok. Iya, Henok, ya, betul. Ya, Henok, ya. Elia, Musa. Baik, pendeta, selanjutnya pertanyaan dari Marlin Karamoy. Selamat sahabat Marlin. Pendeta, apakah Yunus sempat bertobat? Oh, saya percaya dia bertobat, makanya dia tulis buku Yunus. Oke, singkat jawabannya ya. Semoga menjawab ya Marlin. Selanjutnya yang resen Bapak Lasman Simanjunta. Pak Lasman, sudah lama ini tidak bertanya. Salam, selamat sahabat Ibu Peggy, Pendeta Puntara. Pendeta, judulnya kan ini ya, baik. Judulnya kan Nabi yang gelisah ya. Sekarang saya sebagai Yunus modern juga sedang gelisah, tidak bisa istirahat. Gitu. Ilustrasi seperti ini. Bertahun-tahun Pak Pendeta, bertahun-tahun saya menolak pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Saya tidak mau pelayanan jam khotbah, saya tidak mau pelayanan jam sekolah sahabat, saya tidak mau menolak semua jabatan-jabatan gereja, kemudian dalam penginjilan. Dan celakanya ini dilihat oleh anak-anak saya. Anak saya akhirnya juga menolak gitu. Ketika saya bertobat, akhirnya anak saya nggak bertobat dia menolak semua pekerjaan Tuhan ini, pelayanan. Sedih gitu. Kira-kira nanti Tuhan bisa gunakan apa lagi Pak Pendeta yang saya bisa alami? Tadi katakan ada ikan paus, ada ulat, ada burung beo, ada anjing. Apa mungkin bisa juga binatang buas atau alam gitu Pendeta, supaya saya jangan seperti ngalami seperti Yunus modern. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya rasa kita harus banyak berdoa supaya kita bisa menurut akan kehendak Tuhan dan bisa peka kepada kehendak Tuhan. Jadi dengan banyak berdoa maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kita bisa bicara juga kepada anak kita yang tadinya menolak dan dikatakan wah
ini Bapak tempo hari menolak dan tidak ada rasa damai. Jadi supaya kamu mempunyai damai yang sempurna ya di dalam Tuhan, maka ikutilah Tuhan. Sebab keputusan komite itu boleh merupakan satu suara Tuhan untuk melakukan suatu pelayanan di gereja atau dan sebagainya. Jadi dengan doa, ya ingat bahwa pelayanan itu adalah hasil daripada bekerjanya Roh Suci dalam hidup kita. Lebih banyak kita berdoa, lebih baik, kemudian sampaikan apa yang menjadi pengalaman, dan itu boleh menjadi satu teladan kepada anak-anak juga yang tadinya pernah menolak, akhirnya bisa terimakan panggilan untuk melayani. Jadi kesimpulan Pak Pendeta dalam pelajaran Yunus ini, kita tidak boleh, apapun yang terjadi, tidak boleh menolak pekerjaan Tuhan, Pendeta ya. Apalagi kalau dipanggil. Begitu kira-kira kesimpulan Pendeta ya. Oh iya, ya. Jangan menolak. Kenapa kita harus menolak berkat? Ya, sebab melayani itu adalah satu berkat. Ya. Jadi untuk saya pelayanan satu berkat. Saudara-saudara, ya dalam usia yang sudah pensiun begini, 74 tahun, ya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kesukacita di dalam pelayanan, ya, dan memberikan satu kebahagiaan yang tersendiri, ya. Dan anak-anak juga melayani dengan senang sekali, ya. Anak saya juga ketua jemaat dan dia suka juga untuk ya pekerjaan pelayanan, jadi sukacita, ya. Itu adalah satu kebahagiaan. Jadi kenapa harus menunda kebahagiaan? Ya, terima kasih Pak Pendeta Kuntarap, terima kasih Bu Peggy. Lanjut. Ya, Pak Rasman Simanjuntak, terima kasih sudah bertanya. Pendeta, pertanyaan sudah habis, yang resen juga sudah habis. Waktu kita masih ada 2 menit. Nah, satu itu Hermon. Ada satu ini Hermon. Oh, ada. Silakan ya. Silakan Pak Hermon. Saya nggak lihat dia punya. Oke, shalom. Shalom. Terima kasih Bu Peggy, Pak Kuntarap atas kesempatan yang diberikan. Ya, perihal pertanyaan Yunus ini luar biasa ya. Dia ditugaskan untuk ke Niniwe. Nah, sekarang juga kita lihat Markus 16 ya, terutama ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, bagaimana ini Pak Pendeta? Yang artinya untuk aplikasi kepada kehidupan saat ini. Artinya Yunus kan udah lewat lah, itu story. Nah, sekarang tiba pada saatnya kita, di mana kita diperintahkan oleh Yesus, pergilah, itu kalimat perintah. Bagaimana? Apakah ini suatu keharusan? Dan bagaimana konsekuensinya apabila kita tidak pergi untuk memberitakan Injil ini? Nah, seperti itu. Apakah akan seperti Yunus atau bagaimana? Dan bagaimana menurut Pak Pendeta? Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini perintah Yesus kepada murid-muridnya. Ya, dan mereka betul-betul pergi. Kemudian perintah ini juga diberikan kepada semua orang yang berada di dalam Yesus, ya, untuk pergi. Dan pergi itu kemana? Oke, kita pergi mulai dari tempat di mana kita berada. Ya, kita bersaksi untuk anak-anak kita sendiri. Kita bersaksi pada saat kita berada di tempat kerja. Kita bisa bersaksi, ya, untuk famili kita, ya. Tidak selamanya harus pergi untuk menjadi pengabar Injil 100%. Kenapa? Sebab masing-masing kita kan mempunyai karunia rohani yang berbeda. Semua bisa menjadi saksi bagi Tuhan, tetapi tidak semua orang bisa jadi pendeta ataupun evangelis. Tetapi semua orang dapat mengabari Injil, ya, sesuai dengan karunia rohani yang ada. Jadi untuk pelayanan itu kita ingat istilah apa yang disebut centripetal dan centrifugal. Ya, ada orang yang datang kepada kita, kemudian atau kita pergi ke tempat yang lain. Orang datang kepada kita, misalnya seperti orang-orang datang ke Israel belajar tentang Israel. Ya, Ratu Sheba ya datang, kemudian oleh saudara datang lihat berkenalan dengan Raja Sulaiman, kemudian dia pulang, ya, dan penuh sukacita, kemudian dia menjadi saksi. Itulah yang menyebabkan adanya kelompok artinya orang yang percaya kepada agama orang Israel melalui, ya, artinya di Ethiopia misalnya.
Jadi kembali, oke, kita harus pergi ya, dan pergi itu tidak selamanya harus 100% di dalam arti hidup sebagai pendeta ya, tidak selamanya ya. Tetapi semua orang bisa menjadi pengabar Injil sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Mungkin saja dia seorang pengusaha, tetapi dia menjadi saksi di kantornya ataupun di usahanya. Mungkin dia adalah seorang guru, tapi menjadi saksi untuk dia punya murid-muridnya ataupun kepada staf guru yang lain. Kita harus menjadi saksi ya, dan siap untuk melayani. Ya. Jadi kalau kan saudara-saudara sering merasakan suara Tuhan yang berbicara, aduh ini bagus saya berbicara kepada orang ini tentang kebenaran. Ya. Anda mungkin di pesawat udara, ya Anda dapatkan ya bagaimana mulai memperkenalkan. Ya. Jadi memperkenalkan tentang Yesus Kristus. Jadi Anda bicara dari mana dan datangnya dan sebagainya. Kemudian Tuhan akan memimpin Anda sehingga Anda bisa bertemu dengan satu clue tertentu ya. Clue ya. Artinya syarat-syarat tertentu di mana Anda bisa menunjukkan kebaikan Anda ya. Jadi saya berada di bus ya di Philippines ya. Duduk di samping saya adalah seorang yang Philippines yang ganteng sekali, dan sesudah bicara akhirnya saya pikir bagaimana saya bersaksi untuk dia ya. Dia hanya kelihatan diam saja merenung, kemudian saya boleh ajak ngomong dari mana, oh ya dari Amerika, dari Glendale ya. Oh dari Glendale ya. Oh, saya ada rumah sakit, kita ada rumah sakit di sana, Glendale Adventist Hospital. Oh, saya kerja di situ. Oh, kalau gitu kamu Advent. Oh, enggak, saya bukan Advent ya. Tetapi saya lagi tertarik kepada soal kerohanian. Saya mau coba lihat jalan Tuhan. Saya mau pergi ke suatu tempat di mana orang mau berziarah ya. Itu berziarah di Philippines ya untuk mencari kehendak Tuhan. Saya katakan, oh, ini kehendak Tuhan. Persis saya pegang Alkitab. Anda punya Alkitab? Enggak punya. Saya kasih sama dia Alkitab itu. Ya. Jadi kita bisa berdoa supaya kita bisa kalau ada kesempatan, kalau Tuhan berbicara kepada kita untuk bersaksi, ya berdoa untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tepat, dan Anda bisa menjadi orang yang menjadi untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Itu pergi tidak selamanya pergi jauh, tetapi pergi di sekitar di mana kita berada. Pokoknya semua boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Iya, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab pertanyaannya. Ya, sudah habis. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi pada hari Jumat mendatang ya, jam 6.30 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama ya. Pelajaran ini bahannya akan saya bagikan di grup PGSSI, baik di WhatsApp maupun di Telegram, dan juga rekaman ini. Baik, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, dan kami undang kesediaan dari Pendeta Jimmy Haflar untuk berdoa. Oke, baik, soal saya kedengaran ya Bu Peggy. Kedengaran. Oke, kita berdoa bersama-sama. Pak Jimmy Haflarnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama di Sabat Tuhan yang suci. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf yang dapat membagikan pelajaran firman Tuhan melalui sekolah Sabat pada malam hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang kami sudah terima. Biarlah kami dapat salurkan itu, lakukan itu dalam kehidupan kami. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apabila kami berdiskusi besok, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dapat memberikan keterangan lebih baik karena kami telah menerima pelajaran pada malam hari ini. Kati hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf, sehingga dengan kuasa-Mu di waktu akan datang pun terus dapat memberikan pelajaran dengan baik. Berkati kami semua,
Berkati keluarga kami, biar berkat, kesehatan, kekuatan, pelindungan Tuhan berikan bagi kami. Jauhkan segala sesuatu yang kami tidak inginkan, dan malam ini apabila kami istirahat bersama dengan kami, bangunkan dengan tubuh yang sehat dan berkat sahabat Tuhan boleh terus menjadi bagian kami. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, biar di atas segalanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih karena keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih karena jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Haflar sudah pimpin doa tutup ya. Dan kita boleh sama-sama untuk semuanya terima kasih. Boleh unmute dan boleh saling mengucapkan selamat minggu bekerja. Selamat sabar. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat yang sudah bergabung. Selalu Tuhan Selamat Dr. Edward Jim. Terima kasih Daniel. Selamat sahabat. Daniel, Joy, Irma, terima kasih. Ya, makasih. Dr. Vivi, terima kasih. Terima kasih, Peggy. Santi. Terima kasih sekali lagi Pendeta Haflar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu Peggy. Terima kasih Pendeta. Terima kasih semua. Terima Kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke.